Wah, tambah keng ini rek. Waalaikumsalam. Wah. Yo, kira. Oh iya. Monggo pindah. Wis mari disemprot ta? Mantuk klomo. Pun klomo. Monggo iku. Iki. Salamane kudu ngene ya. Siap. Pakai isyarat tapi teko ati. Assalamualaikum. Untuk percuma cipi kita tidak teko ati. Iya, sehat ta? Alhamdulillah sehat Pak Bupati. Harus pakai masker ini kita. Oh iya. Oh iya. Ini jahatori. Ya Kak ya. Iya. Ngajene jenenge new normal ya. New normal. Mungkin kan syarat. Oh iya, kita harus pakai masker ini dalam rangka menghormati saya juga, Pak iya. Bupati juga, makanya saya pakai masker. Jaga, saling menjaga. Iki lho maca perkembangan Covid di Pasuruan ya. Ya Pak Bupati, ya. Kemarin update juga nambah terus ya. Apa iki Lah iya iku. Salah satu bukti bahwa upaya dari gugus pemerintah ini melakukan tracing dan tracking dari beberapa kasus di Pasuruan. Apalagi kita udah punya PCR. Jadi nek yang kemarin dibeli ya, mahal itu apa tuh ya? Ya mahal. Kayak tuku Brambang lah. Iya mahal. Dan memang untuk rakyat juga kan memang digunakan. Iya, jenenge dengan PCR iki tesnya cepat. Nek wingi ya saiki masyarakat Pasuruan sampel itu gak betul, gak kena. Sampel itu sing digawe ya, mari tanda tangan stempel. Sampelnya saiki diambil, dikirim baru hasilnya bisa diketahui. Oh lebih cepat ya kalau ya, setelah datang akhirnya diketahui dan banyak. Hampir per hari loh Pak. Ini Pak. Iya, makanya menjadi tanggung jawab kita semua. Satu itu, yang kedua berarti tracing dan tracking kita ini jalan. Tiap ada kasus positif ataupun reaktif aja lah dari rapid test, tim surveillance, tim gugus tugas kecamatan, kemudian tenaga-tenaga nakes kita langsung bergerak. Jadi lek jare wong-wong bupati menengah itu enggak ya? Obah berarti. Ya obah ya. Tapi memang kita bagi tugas dengan situasi gini. Ya tak akoni memang yang tak tugasi turun tuh Pak Wabub. Oh iya, Pak Wabub. Sementara aku harus aktif menyampaikan untuk kita pakai banser. Pakai masker. Komandan Satkorwil ini, mohon maaf. Saking cinta ya Bupati ini. Jenuh Pak Bupati, sakjane blenger wong. Kita aja memberitakan jare wong-wong aduh, kalau berita liyane ta, bahas corona. Tapi faktanya memang ada toh, jadi kita menyampaikan termasuk anggaran nih pemerintah kita juga refocusing kan ke arah sana. Iya. Kemarin juga untuk dampak ekonomi, dampak sosial, COVID. Ya ekonomi. Gimana itu Pak Bupati kan? 175 miliar loh kita realokasi untuk penanganan COVID ini, termasuk untuk penanganan kesehatan, termasuk untuk PCR, untuk masker, untuk penyemprotan, untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Bantuan tadi ya Pak Bupati? Bantuan ya, merata ya? Bantuan itu kan ono teko pemerintah pusat, ono teko provinsi, ono teko kabupaten, ono mana teko BLT dana desa. Pemkab juga demikian. Cuma syaratnya memang harus ketat karena masyarakat harus seluruhnya menerima. Kita yang paling banyak kan katanya. Karena memang jalur kita kan jalur segitiga emas, kemudian jadi jalur Surabaya, Darjo, Malang dan sebagainya. Nah, itu ada analisanya juga. Waktu awal-awal kan Pasuruan masih rendah ya. Kita ketahui awal penyebaran di Pasuruan itu dari klaster haji. Diklat haji ada 11, kemudian kita tracing keluarganya sing kena. Tambah lagi ada orang-orang yang keluarganya dari Jakarta, ya, yang sering bepergian ke tempat pandemi dari Jakarta, nyebar lagi. Ada dari tenaga medis yang tinggalnya di Sidoarjo, yang kerjanya di Pasuruan, tambah begitu lagi. Terus berkembang sampai ada yang di satu perusahaan, perusahaan juga begitu. Kita langsung turun tracing. Yang terakhir ini memang di Gempol klaster. Gempol sudah ya awalnya akhirnya nambah hari ini terus, dan ini juga rangkaian hasil tracing yang kita swab itu adalah tracing tracking dari klaster di Gempol itu. Makanya yang terbanyak Gempol. Nah ini kalau nggak kita ring ya akan terus tambah lagi ini fenomena pasca PSBB transisi di
Di Surabaya, Sidoarjo. Ya. Nah, ini kan sudah ada kelonggaran sekarang. Iya, itu ternyata efeknya juga ke kita. Iya. Beberapa teman-teman pengusaha wisata ini kan sudah mulai ada kelonggaran. Nah, ini masih mau dievaluasi. Jadi begini ya. Dengan kondisi inilah ya, dengan fakta ini, terakhir. Pemerintah itu akan mengeluarkan aturan-aturan atau SOP agar apa? Agar betul-betul menerapkan protokol kesehatan di sektor pariwisata, di pasar, kemudian di pesantren, ya. Ya, pesantren SK-nya sudah keluar kemarin ya. Iya, jadi pemerintah gue gak ngatur salahno maneh. Nah, kita mengatur artinya ya masyarakat ini biar disiplin. Ayo tolonglah, karena aturan-aturan standar ini lakukan. Nah, kalau enggak ya nanti gak mari-mari. Corona di Pasuruan ini. Soal anggaran Pak Bupati, anggaran kita kan besar juga, refocusing ya banyak. Kemarin terakhir ada laporan dari teman-teman gugus tugas yang sama DPRD kan 26,6% lah. Nah, apakah efektivitas atau memang kok ini kurang gede apa-apa menurut Pak Bupati ya apakah harus Saya paling takut menggunakan anggaran-anggaran yang kedaruratan. Bukan berarti kita nggak kemudian nggak melakukan apa-apa. Anggaran yang sudah kita serap itu sudah kita arahkan satu untuk peningkatan kapasitas kesehatan. Khususnya PCR ya, untuk peningkatan kapasitas sehingga masyarakat soal kesehatan ya di sektor kesehatan ini gak kesulitan kita untuk surveillance, untuk mendeteksi ke bawah ya, untuk sosialisasi bagaimana soal jenazah COVID dan lain sebagainya. Ini yang standar-standar yang ini yang harus kita utamakan. Yang kedua soal jaring pengaman sosial. Pengaman sosial juga pemerintah pusat juga sudah, provinsi sudah, BLT dan daerah juga. Nah, pemerintah daerah ini mengalokasikan yang belum tercover di situ. Makanya ono pegawai, karyawan, buruh yang di PHK itu kita bantu juga. Kemudian sektor pariwisata, para pekerja seni juga kita bantu. Tapi itu sifatnya stimulus. Iya, nggak bisa lama juga. Nggak bisa lama. Nah, hari ini rata-rata wes nggak betah buat tidak jadi. Cuma ya memang dengan kondisi yang seperti ini juga nggak mungkin kan untuk. Ya. Harus ada evaluasi juga bagaimana protokol kesehatan ini diterapkan secara maksimal. Makanya di sektor wisata kalau teman-teman menunggu, oke lah saya sepakat kita harus bergerak dan harus produktif. Tapi protokol kesehatan itu harus betul-betul diterapkan. Di sektor wisata kita awali dengan simulasi dulu. Simulasi kemudian ada tim dari pemerintah dan gugus tugas ndelok betul-betul disiapkan enggak? Maskere pegawainya wis disiapno apa durung, wastafelnya untuk cuci tangan, untuk protokol kesehatan, himbauan ya, kemudian kapasitas wisata itu enggak boleh penuh, harus 50%. Nah, hal-hal ngono itu yang diatur oleh pemerintah. Kita simulasikan, nek sudah siap, sudah bener, oke kamu buka. Tapi akan kita evaluasi terus. Nah, sewaktu-waktu mau lengah mereka agak tiba kaitan itu bisa melaksanakan. Bisa jadi kita tutup. Ayah ngajak inilah saatnya kita gotong royong. Oh iya. Jangan usah saling menyalahkan. Saling menyalahkan apa kok? Wis ngene ae wis ae. Nek kon nyalano aku tok ya. Ayo ijol-ijolan. Awakmu dadi bupati seminggu ae tangan ana corona. Aku tak dadi wartawan bisa. Coba. Bagian cerita-cerita dong. Iya, Pak Bupati gelas iki pajangan. Oh iya nyemoni. Ya. Kurane yo kanjeng keasikan ngomong. Bean lho iku apa kayak hanya sekedar awakmu menggon teko aku ngombe kopi kapiten ae. Tapi tak gawekno khusus lah. Siap. Aku dhewe sing gawe kae. Ya wis, kayaknya kita nunggu Pak Bupati aja untuk bikin kopi loh. Kok Pak Bupati sih bikin kopi? Iya Pak Bopo. Makanya ya wis Bupati bertamu Pak Bupati. Bupati nak esuk ayo. Oh iya. Nek ngene iki dari Pak Pati. Iya tak kena sih ya. Oke, ya. Terima kasih Pak Bupati.